Halo sahabat story, terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah mampir di channel Cerita Juntak. Seperti biasa, gua akan menceritakan lagi nih kasus-kasus, khususnya kasus kriminal yang itu terjadi di daerah ataupun di belahan dunia ini. Peristiwa yang amat luar biasa ini akan menjadi sebuah pembelajaran. Semoga tidak terjadi pada diri kita ataupun pada keluarga kita. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian pernah lihat, pasti ada tuh di pasar itu orang yang motong ayam, nyambutin bulu ayam gitu. Nah, ini pasti juga pernah kalian lihat orang yang nusuk sate ayam, usus ayam, sate ayam, kan gitu. Bahkan ada orang yang memasak ayam. Tapi kalian nggak pernah tuh berpikir bahwasanya ada manusia yang itu memasak tubuh manusia. Bagaimana kisahnya? Simak berikut ini. Hari ini gue akan menceritakan tuh ada kasus bahwa yang pernah terjadi, orang melakukan pembunuhan yang amat luar biasa, dan dia bukan hanya sekedar membunuh, tapi dia juga memakan tubuh dari si korban. Bermula kisahnya ini dari dua orang bersaudara, yaitu Sencangin dan Sencangpin. Nah, mereka ini berasal dari distrik Dojia, provinsi Xinjiang. Nah, ayah mereka ini seorang kepala desa yang sangat kaya raya, bisa dikatakan konglomerat lah. Tapi dia itu orangnya sangat otoriter. Nah, karakter ayahnya inilah yang mendominasi kepada perilaku kedua anaknya ini yang bernama Sencangin dan Sencangpin. Mereka ini dapat julukan Sen bersaudara. Kita sebut aja Sen bersaudara ya, agar lebih mudah untuk penyebutannya. Sencangin ini putus sekolah sejak dari SMP. Dia nggak menyelesaikan sekolahnya lah. Nah, setelah dia putus dari sekolah, dia itu ikut geng-geng kriminal dan melakukan keresahan yang amat luar biasa di daerahnya. Dia selalu menindas orang-orang lemah yang itu membuat keonaran di daerahnya tersebut. Pada tahun 1994, Sencangin ini mengajak rekannya lah untuk melakukan kriminal, yaitu melakukan pencurian dengan teman-teman lainnya. Namun akhirnya mereka ini tertangkap lah sama polisi dan geng-gengnya tersebut. Nah, tertangkapnya mereka ini dikarenakan mereka ini belum cukup umur, maka mereka itu dibebaskan dengan syarat. Namun tidak cukup sampai di situ aja tuh. Nah, Sencangin ini melakukan kriminal lagi bersama temannya, yaitu melakukan pencurian lagi, yaitu kalung mewah dan juga ponsel punya seseorang. Nah, karena melanggar hukum yang kedua dan dia masih bebas bersyarat, ini menjadikan hukuman yang lebih berat lagi kepada dia. Sehingganya dia dihukum dengan beberapa tahun setelah melakukan pencurian yang kedua. Nah, setelah keluar dari penjara, dia ini nggak cukup juga sampai di situ. Dia melakukan aksi yang ketiga, yang mana aksi yang ketiga ini dia melibatkan saudara kandungnya, yaitu Sencangpin. Nah, tadi kan dia Sencangin, dia ini diajaklah saudaranya Sencangpin. Jadi Sen bersaudara lah kan gitu. Nah, dia ajaklah saudaranya ini untuk melakukan perampokan lagi tuh untuk yang ketiga kalinya. Namun dikarenakan mereka berdua ini belum cukup akurat ataupun kurang lah timnya, mereka merekrut lagi dua orang lagi untuk memuluskan lagi rencana mereka melakukan perampokan tersebut. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, pada tahun 1999 mereka ini melarikan diri lah dari kota mereka ke kota lainnya. Setelah beberapa lama di kota tersebut, nah jadi mereka ini menyisakan 3 orang. Jadi ada Sencangin, Sencangpin, dan juga ada temannya. Nah, pada suatu malam mereka ini minum-minum lah sampai mereka ini mabok. Dan tanpa sengaja temannya ini mengungkapkan lah bahwasanya dia ini punya adik, yang mana adiknya ini seorang perempuan. Adiknya ini sudah meninggal. Meninggalnya itu dibunuh oleh pacarnya, yang itu dilakukan amat keji.
Sebelum kematian adiknya, pacarnya ini memperkosa adiknya terlebih dahulu. Setelah dia memperkosa, dia merampas semua harta adiknya tersebut. Setelah itu membuang mayat adiknya di suatu tempat. Nah, setelah mendengar cerita ini, Ihsan bersaudara, ya naluri kriminalnya pasti tergugah dong kan. Mereka ini semakin semangat lah untuk membalas dendam kematian adik temannya itu tuh. Nah, setelah obrolan dari temannya tadi, mereka ini berencana lah untuk membalas dendam yang lebih berat lagi kepada pacarnya tersebut. Singkat cerita, mereka ini pun langsunglah memancing pria tersebut untuk keluar, yang mana pria tersebut tinggal di suatu tempat. Nah, setelah mereka pantau beberapa hari, akhirnya keluarlah pria tersebut. Setelah keluar, mereka tidak pakai waktu lama tuh, langsung mereka itu beraksi dan menemui pria tersebut. Setelah menemui pria tersebut, nah tanpa banyak omong, Sencangin bersaudara ini langsunglah menusuk perutnya si korban tersebut. Akhirnya korban tersebut meninggoy. Telah melakukan kejahatan beberapa kali, yang mana aksi pencurian itu terjadi 3 kali dan pembunuhan ini 1 kali. Jadi tindak kriminal mereka yang sudah terdeteksi sampai sekarang itu ada 4 kali. Agar jejak mereka ini nggak kedeteksi, akhirnya mereka ini kaburlah ke provinsi lainnya. Setelah mereka melarikan diri, nah di tempat pelarian mereka ini mereka mencobalah untuk membuka usaha, yaitu usaha otomotif, yang itu harapan mereka mampu menunjang ekonomi mereka. Yang namanya orang kriminal ya nggak jauh-jauh, otaknya pasti kriminal. Yang namanya perampok ya otaknya ya perampok. Susah untuk berkembang, susah untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Kalau udah memang tigus got ya tigus got kan gitu. Dan akhirnya setelah mereka membuka bisnis otomotif tadi yang nggak berlangsung lama, akhirnya bisnis mereka juga bangkrut juga. Yang mana dengan bisnis itu tadi harapannya juga mereka itu bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang itu mampu melangsungkan kehidupan mereka lah atas pelarian yang mereka lakukan. Mulai bulan April 2023, atas inisiatif Sencangin, mereka memulailah kegiatan kriminal lainnya yang lebih kejam lagi tuh. Yang tadi kan mereka itu merampok sendiri, merampok beberapa tim yang itu mereka lakukan sendiri. Ini mereka ini lebih kreatif lagi dalam melakukan pencurian tersebut tuh. Nah, akhirnya mereka mempunyai sebuah solusi bagaimana mencuri itu targetnya itu yang datang kepada mereka, tapi bukan mereka yang datang kepada target. Nah, tercetuslah cara yang terbaik untuk melakukan pencurian yang tidak membuang-buang waktu adalah dengan cara menipu wanita malam. Dengan cara mereka panggillah wanita malam itu ke rumah mereka dengan niatan untuk menyewa perempuan tersebut. Namun pada akhirnya ketika sampai perempuan itu ke tempat mereka, setelah mereka pakailah, bisa dikatakan mereka melakukan penyiksaan luar biasa kepada perempuan tersebut agar perempuan itu mau mengakui ataupun memberikan PIN yang ada di ATM perempuan tersebut tuh. Hingga pada akhirnya satu korban ini pun berhasil lah memberikan PIN ATM-nya kepada mereka, yang itu mereka bobol sampai dengan 65 juta rupiah kalau dikonvers ke rupiah sekarang. Luar biasa, 65 juta dalam waktu 1 malam, dan itu korbannya datang ke mereka. Tanggung-tanggung setelah menguras isi ATM perempuan tersebut, mereka pun sama membunuh perempuan tersebut sampai dengan mati. Dan mereka memotong-motong jasad perempuan tersebut. Setelah mereka potong, mereka membagikan jasad tersebut ke 10 titik wilayah yang ada di daerah tersebut. Dan akhirnya setelah melakukan pembunuhan itu, mereka pun akhirnya melarikan dirilah ke provinsi lainnya. Nah, setelah melakukan pembunuhan ini, mereka itu sama, pasti pindah-pindah kota tuh, pindah-pindah provinsi untuk melarikan diri nih, melarikan dari jejak-jejak aksi kriminal mereka.
Sesampainya di kota tersebut sama, setelah mendapatkan pengalaman dan itu mendapatkan hasil yang luar biasa sama perempuan yang pertama, korban yang pertama tadi kan, mereka pun melanjutkan aksi kriminal yang samalah di provinsi tempat mereka melarikan diri. Nah, mereka di tempat yang baru itu memanggil kupu-kupu malam lagi lah untuk mereka kuras lagi hartanya. Nah, pada malam hari itu ada seorang kupu-kupu malam yang bernama Li Chunlang, kita sebut saja namanya Li. Nah, Li ini seorang pekerja malam yang sengaja mereka panggil untuk mereka nikmatilah yang namanya PSK ya, nggak jauh-jauh dari situ kan. Namun setelah mereka nikmati, mereka juga sama tuh menguras isi ATM dari si Li ini nih. Nah, si Li ini sama juga hendak dibunuh oleh Shen bersaudara. Namun si Li ini beda dengan korban sebelumnya, yang mana Seli ini dia mengatakan kepada Shen bersaudara sambil memelas, sambil bertekuk lutut memohon kepada Shen bersaudara agar dia ini nggak dibunuh lah sama Shen bersaudara ini nih. Jadi kurang lebih dia ngomong tuh sama Shen bersaudara, tolong saya, jangan bunuh saya akan mau kalian suruh apapun itu asal kalian tidak membunuh saya. Kurang lebih gitulah ungkap si Li ini kepada Shen bersaudara. Nah, setelah mereka berunding mendengar dari ucapan si Li ini ya, mungkin ya negosiasi yang menarik menurut mereka berdua kan, dan akhirnya mereka pun sepakatlah untuk memanfaatkan si Li ini dengan catatan si Li ini menunjukkan dulu kira-kira dia loyal nggak kepada mereka berdua, dengan cara dipaksalah si Li ini untuk menelpon temennya yang lainnya lagi agar mereka kuras lagi hartanya. Singkat cerita, si Li pun akhirnya menelpon temannya lah, yang itu kupu-kupu malam juga. Setelah dia menelpon temannya pun bergegas lah datang ke tempat mereka suruh. Setelah hadir di tempat rumah tersebut, sama perempuan ini tidak basa-basi, langsung dipukul, langsung dijambak kan, disiksa, dan dikuras lagi tuh harta perempuan tersebut tuh. Namun beda dengan si Li ini, perempuan ini sama korbannya dengan korban yang pertama, yang mana korban ketiga ini akhirnya dibunuhlah sama Shen bersaudara. Namun kali ini untuk korban yang kedua, untuk melihat loyalitasnya si Li ini kira-kira sudah mantap apa belum. Nah, dengan melihat loyalitasnya, Shen bersaudara ini berinisiatif lah untuk menyuruh si Li inilah yang membunuh temannya tersebut dengan cara mencincang-cincang tubuh temannya sendiri. Wah, luar biasa. Si Li ini nggak ada pilihan lah selain mengiyakan daripada perintah Shen bersaudara ini. Dan akhirnya si Li ini membunuh temannya sendiri. Ya, namanya juga nggak ada pilihan kan, daripada dia yang mati ya lebih baik lo yang mati gitu. Setelah mencincang-cincang temannya ya dengan tangan gemetar, dengan ketakutan yang luar biasa, akhirnya si Li ini selesailah dalam hal mengerjakan tugasnya yang diperintahkan oleh Shen bersaudara. Karena si Li ini sering nih loyalitasnya luar biasa kepada Shen, singkat ceritanya kan gitu. Nah, si Li ini sudah terbiasalah dalam hal melakukan pembunuhan kepada korban-korban lainnya. Bahkan si Li ini biasalah udah mencincang-cincang tubuh-tubuh mayat-mayat korban-korban tersebut tuh. Dengan seringnya, maka si Li ini juga yang menganggap mencincang-cincang manusia itu sama halnya dengan mencincang seekor ayam tuh. Luar biasa ya. Nah, bisa karena terbiasa. Kejahatan ini berlangsung kurang lebih 6 tahun lah setelah kejadian tersebut. Jadi selama 6 tahun Li dan Shen bersaudara sering melakukan tindakan kriminal ini. Dan sebagai tukang cincangnya ya si Li ini nih selama 6 tahun. Pada suatu waktu mereka ini mendapatkan suatu korban lah yang tadinya sudah mereka cincang-cincang. Nah, setelah mereka cincang-cincang kan sebelum dibuang mereka taruh dulu tuh ke freezer sama si Li tadi.
Setelah taruh di freezer, yang itu nanti ketika mereka keluar barulah mereka buang tuh potongan-potongan mayat itu di pinggiran kota. Setelah dari situ laparlah mereka bertiga ini, dan akhirnya mereka bertiga ini makanlah. Nah ketika makan, dilalahnya mereka ini lauknya tuh kurang lah. Tiba-tiba ada nih yang punya inisiatif dari si Sen bersaudara. Kita kurang lauk nih, kira-kira kalau kita pakai tubuhnya korban itu gimana ya menurut kalian ya? Ya sontak dengan ucapan si Sen ini tadi membuat saudara satunya dan si Li ini tercengang lah. Dalam hati mereka, ya kenapa nggak kita coba? Nah diambillah sama si Li ini tadi hati korban tersebut yang ada di kulkas. Nah setelah diambil, dia gorenglah hati dan ginjal korban tersebut. Setelah matang, mereka potong-potong, mereka bagilah, dan itu menjadi lauk santap makan mereka. Dan apa respon mereka? Mereka pun akhirnya menikmati dan merasakan cita rasa yang amat luar biasa setelah memakan daging manusia tersebut. Ketiga orang ini setelah makan hati dan ginjal korbannya itu malah merasakan ketagihan dari makan tubuh manusia tersebut tuh. Nah setelah mereka mencari korban, gak jauh-jauh, hati dan ginjalnya mereka ambil untuk mereka jadikan lauk sebagai penambah nafsu makan mereka. Wah gokil. Nah kita pindah sebentar ke scene selanjutnya ya, yang mana scene ini juga berkaitan dengan terungkapnya kasusnya si Sen bersaudara ini nih. Nah ini pada tahun 2004 tiba-tiba tim kepolisian juga digemparkan dengan kedatangan sepasang laki-laki dan perempuan, yang mana kedatangan mereka ini sangat menghebohkan dan membuat polisi ini bertanda tanya. Kedatangan mereka berdua, terkhususnya si perempuan ini, dengan wajah yang sangat ketakutan, kecemasan, dan juga ditambah juga keringat pada wajah dan tubuhnya ini menunjukkan bahwasanya telah terjadi sesuatu kepada perempuan tersebut. Perempuan ini bernama Jo Mei-ying, kita singkat aja Jo. Nah Jo ini menceritakan bahwasanya dia ini telah terjadi pada dirinya aksi kriminal yang luar biasa, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri aksi kriminal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dengan terbata-bata, si Jo ini menceritakan kepada polisi. Namun karena ucapannya yang terbata-bata itu, dan juga dikarenakan ketakutan, kecemasan, panik yang luar biasa, membuat psikologis si Jo ini terguncang, yang mana dia menceritakan kasus tersebut, menceritakan kronologi itu dengan cara yang lompat-lompat. Jadi dia menceritakan tiba-tiba ke C, ke D, ke B lagi, lompat-lompat. Ini namanya orang ketakutan, pasti dia ceritanya juga nggak ngalur kan gitu. Nah namun polisi juga menganggap bahwasanya ini pasti ada sesuatu yang terjadi pada si Jo Mei-ying ini nih. Nah dengan kelihayan polisi, mereka mencobalah untuk menenangkan si Jo ini dengan cara membuat rileks, ngobrol dengan santai, memberinya minum dan juga memberinya makan. Dan dengan kelihayan polisi ini, akhirnya polisi juga berhasil lah membuat si Jo ini tenang dan mau menceritakan kronologi dari awal sampai akhir, apa yang terjadi pada dirinya sampai dia melapor ke polisi dalam keadaan ketakutan yang amat luar biasa. Akhirnya dia menceritakan kronologinya. Suatu hari, 1 hari sebelum dia ke kantor polisi, itu datang seorang perempuan yang ingin membeli toko sepatu miliknya, yang mana si Jo ini umur 25 tahun, yang itu memiliki toko sepatu yang itu juga ingin dia jual kepada orang lain. Dikarenakan dia kesulitan keuangan, maka dia menjual toko sepatunya itu dengan harapan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, tidak ada cara lain agar tokonya itu terjual dengan cara ya dia membagikan spanduk
ataupun poster-poster yang dia tempel agar orang lain itu bisa lah ngeliat bahwasanya ada seseorang yang mau ngejual toko sepatu. Singkat cerita, ada seseorang yang menghubungi dia bahwasanya dia mengakui bahwasanya dia membaca selebaran tersebut dan ingin melihat langsung toko miliknya si Joe ini. Singkat cerita, datanglah perempuan itu ke tokonya si Joe Mei tersebut. Dengan melihat-lihat toko itu, perempuan tersebut ini mulailah tertarik. Dia pengen nih punya toko yang seperti itu. Karena tokonya si Joe ini selain minimalis, itu juga pas di tengah-tengah kota, meskipun kotanya daerah tersebut kecil, tapi tempatnya itu strategis dan pusat keramaian. Dari obrolan beberapa jam setelah mereka bertemu, ketemulah kesepakatan bahwasanya perempuan yang hendak membeli tokonya si Joe ini pengenlah membeli dan memberikan kesepakatan untuk deal-dealan membeli tokonya si Joe Mei ini. Namun setelah kesepakatan itu ada, si perempuan ini mengungkapkan bahwasanya kedatangan dia ke toko itu yang mana tadi hanya niatnya melihat-lihat aja. Dia berangkat itu tidak membawa uang. Jadi dikhawatirkan toko itu lepas kepada orang lain. Dia ingin juga tuh toko itu dibeli sama perempuan tersebut hari itu juga. Dengan cara si Joe ini mau ikut ke rumah perempuan tersebut untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada si Joe Mei ini. Dikarenakan Joe Mei ini sangat pengen dan karena tokonya nggak laku-laku juga, ya ada yang beli, otomatis lah si Joe ini mau tuh untuk datang ke rumahnya si perempuan tersebut. Jarak antara toko dan rumah perempuan tersebut itu bisa dikatakan tidak terlalu jauh lah, kurang lebih hanya sekitar 30 menit lah jarak rumah mereka itu. Sampailah mereka ke rumah wanita itu. Setelah dia sampai ke rumah wanita tersebut dan masuk ke rumah wanita itu, nah hal yang tidak diinginkan itu pun akhirnya terjadi, yang mana Joe Mei ini masuk ke rumahnya wanita tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang itu memukul kepala si Joe ini dari belakang. Nggak tahu siapa yang memukul, tiba-tiba si Joe Mei ini pingsan dan lupalah bahwasanya dia sedang ngapain dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa menit si Joe Mei ini pingsan, akhirnya terbangunlah dia. Dan dia heran, tiba-tiba di depan mata dia ada dua orang laki-laki berdiri menghadap si Joe Mei ini nih yang lagi pingsan. Nah ketika dia membuka matanya, pria itu langsung menendang tubuhnya si Joe Mei ini nih. Sehingganya si Joe Mei ini merasakan kesakitan yang amat luar biasa. Pria ini juga melakukan intimidasi dan juga pengancaman. Dan pria ini juga menyuruh Joe Mei ini untuk menelpon rekannya yang menurut Joe Mei ini orangnya itu banyak duit. Setelah menelpon orang tersebut, diperintahkan pria itulah untuk mengarahkan perempuan itu datang ke rumah mereka sambil membawa uang. Si Joe Mei ini nggak berpikir panjang lah, karena dia juga terintimidasi dan juga ketakutan tuh. Dia khawatir juga dibunuh karena memang pria ini mengancam dia. Kalau dia tidak mengikuti perintah pria ini, maka si Joe Mei ini akan dibunuh oleh pria-pria tersebut tuh. Nah langsunglah si Joe Mei ini teringat kalau dia punya teman yang itu pernah menawar toko sepatunya. Dia punya teman menawar toko sepatunya yang itu tidak deal dikarenakan harganya itu jauh di harga pasaran. Nah dia teleponlah perempuan itu dengan menyanggupi ataupun mengiyakan dengan harga yang diberikan sebelumnya. Temennya ini yang mendengar harga tersebut disepakati oleh si Joe, maka senanglah. Yang namanya harganya tadi ya memang dia pengennya harga segitu. Setelah mendengar itu, berangkatlah temannya itu ke tempat yang sudah diarahkan oleh si Joe Mei ini. Kurang lebih harganya itu 100 juta rupiah. Berangkatlah temannya sambil membawa uang ke tempat keberadaannya si Joe Mei tuh, dengan happy dan berharap bahwasanya toko sepatunya Joe Mei ini akan berpindah tangan kepada
temannya si Jo Meying ini nih. Sesampainya di tempat tersebut, sesuai dengan petunjuk yang sudah diarahkan oleh si Jo, ketika dia masuk tanpa basa-basi sama seperti yang dilakukan kepada si Jo ini nih. Tiba-tiba ketika dia masuk, langsung dia kepalanya itu dipukul oleh pria tersebut, sehingganya temannya ini tersungkur dan pingsan tak sadarkan diri. Setelah dari situ, pria ini mengambil uangnya lah dan menghitung berapa jumlahnya. Setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya itu benar sekitar 100 juta rupiah kalau di-compare zaman sekarang nih. Dia juga menceritakan bahwasanya dia tidak sengaja mendengar obrolan kedua pria ini, bahwasanya Zhao ini juga pengen dibunuh oleh mereka. Karena mendengar hal tersebut, si Zhao ini ketakutan juga lah, karena dia sudah melakukan apa yang mereka suruh. Namun setelah mereka melakukan apa yang mereka suruh, ternyata dia juga menjadi terencana orang yang akan mau dibunuh juga tuh. Tambah ketakutan yang luar biasa yang dirasakan si Zhao ini nih. Sampai-sampai akhirnya si Zhao ini berpikirlah bagaimana caranya agar saya lolos dari tempat ini. Dan alhamdulillahnya terpikirlah oleh si Zhao bahwasanya dia punya strategi untuk melarikan diri di tempat tersebut. Ditambah lagi mereka para pria ini menghampiri si Zhao dan menanyakan apakah si Zhao ini punya uang lagi yang bisa diberikan kepada mereka. Nah, dengan ungkapan seperti itulah dimanfaatkan oleh si Zhao. Bagaimana tuh caranya agar bisa saya kabur dari tempat ini nih? Menurut si Zhao kan, Zhao mengungkapkan kalau dia sekarang lagi terhimpit ekonomi. Itulah sebabnya saya ini jual toko sepatu, kata si Zhao ini. Kalau saya banyak duit, saya nggak mungkin ngejual toko saya, karena toko sepatu saya itu toko yang paling saya idam-idamkan dari kecil. Karena saya dari kecil itu pengen memiliki sebuah toko sepatu yang nanti itu berkembang sampai dengan menjadi yang besar, ungkapan si Zhao ini. Nah, kenapa saya jual? Karena ekonomi saya sedang terpuruk. Namun sekarang ini saya memiliki sejumlah uang yang itu ada di toko saya. Uang itu sekitar 65 juta rupiah. Saya akan berikan ke kalian asal dengan catatan kalian mau memberikan saya untuk pulang sebentar, kata si Zhao inilah. Dan tempatnya itu juga si Zhao ini mengungkapkan bahwasanya tidak ada yang tahu tuh tempatnya selain si Zhao ini nih. Ungkapan itu para pria ini berpikirlah, oh bolehlah kalau kayak gitu, tapi dengan catatan kamu pulang diikuti oleh salah satu di antara kami. Kamu harus dikawal tuh sampai dengan rumah kamu. Nyampe ke sana jangan bertele-tele. Sampai ke sana langsung tunjukkan di mana tempatnya, ambil uangnya dan balik lagi ke tempat ini. Namun sebelum berangkat, si Zhao ini diperintahkan lagi tuh sama para pria ini. Ia diperintahkan untuk membunuh temannya tadi tuh yang sedang pingsan. Dikarenakan ketakutan juga dan intimidasi yang luar biasa. Yang namanya intimidasi ya luar biasa kan. Kita kalau sudah ketakutan ya disuruh apa aja ya pasti mau. Namanya ketakutan tuh. Namanya mental sudah tertekan kan. Si Zhao disuruh menusuk langsung temannya tadi itu. Dikarenakan temannya pingsan, jadi si Zhao ini nggak terlalu kesulitan untuk membunuh temannya. Dia datanginlah temannya itu, lalu dia tusuk bagian perut temannya sebanyak 2 kali. Dan akhirnya tanpa perlawanan temannya pun meninggal. Setelah dari pembunuhan itu, yang mana pembunuhan ini dilakukan di kamar mandi, si Zhao ini keluarlah dari kamar mandi tadi tuh. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, masuklah pria ini ke dalam kamar mandi. Dan apa yang terjadi? Para pria ini mengkuliti kepala
teman si Jauh ini nih, dan memotong kecil-kecil tubuhnya teman si Jauh ini. Itulah yang membuat ketakutan si Jauh ini semakin meningkat, tekanan mentalnya semakin meningkat, sehingganya ketika dia mengungkapkan kepada polisi, wajar kalau dia itu ketakutan yang luar biasa, rasa kecemasan yang luar biasa. Dan di tempat itu si Jauh juga mengungkapkan bahwasanya banyak darah-darah manusia yang itu menempel di tembok-tembok tempat tersebut. Perempuan itu dikulitin kepalanya sampai darahnya itu muncrat di tembok dan sekitar toilet yang ada di tempat tersebut. Gak kebayang ketakutannya itu, merinding. Ya bayangin seorang manusia dilakukan hal seperti itu. Ya wajar aja kan si Jauh ini. Nah, mendengar ungkapan dari si Jauh ini, polisi ini belum sepenuhnya percaya nih. Polisi ini terus menggali karena polisi ini juga melihat dari si Jauh ini agak terbata-bata juga. Ditambahkan ketakutan tadi kan, masih agak terbata-bata dalam menjelaskan, dan dia ceritakan juga agak terlalu ya di luar manusiawi. Jadi polisi juga belum seutuhnya percaya atas ungkapan dari si Jauh ini nih. Nah, dijelaskan lagi lah sama si Jauh sampai dia akhirnya datang ke kantor polisi. Setelah dia melakukan aksi pembunuhan itu dan melihat aksi yang dilakukan kedua pria tersebut, dan dia akhirnya ditemanilah oleh seorang perempuan yang itu menuju ke rumahnya untuk mengambil uangnya tadi. Sesampainya di pertengahan jalan, nah si Jauh ini berpikirlah untuk bagaimana tuh kira-kira caranya saya bisa kabur dari sini. Dia berpikir bagaimana caranya saya kabur ini. Terus yang dia pikirkan sampai akhirnya ketemulah di suatu ketika itu mereka sampai pada keramaian, yang mana keramaian itu ramai orang yang berjualan juga. Nah, perempuan ini tadi memegangin tangannya si Jauh. Perempuan ini tanpa sengaja melihat kiri kanan dan mulai lengah lah. Ada si Jauh di sampingnya. Nah, dengan lengahnya perempuan ini tadi dimanfaatkan oleh si Jauh untuk kabur. Dia hentak tangannya sekuat-kuatnya sampai lepas tangan perempuan itu tadi menggenggam tangannya si Jauh. Setelah itu dia kabur dengan kecepatan yang sangat maksimal tuh. Ya namanya ketakutan kan, ngacir mungkin ya. Nah, setelah kabur itu dia nggak langsung ke kantor polisi. Dia ke rumah pacarnya. Dia menceritakan kepada pacarnya dan dia juga meminta tolong kepada pacarnya untuk dihantarkan ke kantor polisi. Hingga pada akhirnya dia sampailah ke kantor polisi dan menceritakan kronologi tersebut. Mendengar itu polisi ya masih menimbang-nimbang ini benar apa enggak. Belum terlalu menurut polisi ini kesaksian dia ini menjadi sebuah yang harus diputuskan kan gitu. Nah, melihat itu si Jauh ini semakin kesel lah, karena menurut dia kelihatan juga polisi ini kayak nggak serius, kayak dia cerita ini kayak nggak dianggap gitulah sama polisi, kayak masih diremehkan kan gitu. Nah, ngomonglah si Jauh ini kalau dia itu mau menunjukkan tempat dia berada, tempat dia disekap itu tuh. Dengan berdasarkan ceritanya si Jauh ini tadi, kepolisian bersiaplah untuk menemani si Jauh ini ke tempat TKP di mana dia disekap tadi. Singkat cerita, karena tempatnya itu dekat, jadi sampailah mereka ke tempat yang itu tempat penyiksaan si Jauh tadi itu. Sebelum untuk masuk ke rumah itu, sebelumnya polisi mencoba lah untuk mendengarkan kira-kira ada nggak orang yang ada di dalam rumah tersebut tuh. Mendengar bisik-bisik dari mereka bahwasanya mereka ini akan kabur lah, dan para tersangka ini mengetahui adanya polisi yang datang ke rumah mereka. Nah, nggak mau kecolongan polisi ini langsunglah mendobrak rumah
para tersangka ini nih. Setelah mereka mendobrak rumah itu, didapatilah seorang perempuan dan juga 2 pria. Yang mana 2 pria ini belum sempat ditangkap, mereka ini lompat dari jendela dan akhirnya kabur. Dan didapatilah bahwasanya perempuan ini adalah si Lee Chun Lang tadi. Yang kabur 2 orang itu adalah Sen bersaudara. Biasa kan? Ternyata ya Sen ini nih masih kasusnya nih. Karena kan cerita dari si Jauh ini tadi sangat menakutkan dan jarang kasus terjadi seperti itu, maka polisi juga membawa rekan yang banyak, termasuk juga tim forensik. Karena sebelumnya kan ada pengakuan dari si Jauh bahwasanya ada manusia yang dikuliti, yang dipotong kan, diajaklah tim forensik melihat di TKP itu tuh. Nah bener yang didapati oleh polisi itu tuh, di tempat tersebut memang benar di tembok-tembok itu darah manusia itu berceceran, muncrat, dan di lantai-lantai itu juga banyak darahnya manusia. Dan yang membuat tercengangnya lagi, mereka mendapati suatu mesin yang itu mesin penggiling daging itu sedang menggiling tubuh manusia. Ditambah lagi yang lebih mencengangkan dan membuat tim forensik sekaligus polisi juga tercengang, karena sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan kasus yang luar biasa seperti ini. Mereka melihat panci yang sedang dimasak. Ketika panci itu dibuka, mereka mendapati di dalam itu ada tubuh manusia yang sedang disop. Melihat itu terngangahlah polisi, sampai-sampai mereka itu antara percaya dan tidak kan gitu. Kok bisa kalau enggak kejadian ini di depan mata saya apa? Kalaupun kejadian masa iya sampai segitu kejamnya mereka itu melakukan hal demikian kepada manusia. Sampai gitu tuh pikiran polisinya ya, jangankan si Jauh, polisi juga sampai mentalnya itu kena. Saking luar biasanya kelakuan para Sen bersaudara ini nih. Ditangkaplah si Lee Chun Lang ini tadi dan dilakukanlah investigasi terhadap si Lee ini. Nah untuk 2 orang bersaudara si Sen ini tadi diberikanlah pengumuman dan juga brosur itu ditempel di mana-mana yang itu mengatakan ada orang yang dalam tahap pencarian DPO. 2 orang bersaudara atas nama itu tadi Sen bersaudara. Mereka ini kabur dan setelah melakukan tindak kriminal yang amat luar biasa. Sembari melakukan investigasi, polisi mencari petunjuk dan juga mencari tuh sedikit-sedikit investigasi terkait di mana Sen bersaudara ini berada. Nah, Sen bersaudara ini ternyata pindah ke provinsi lainnya. Sama seperti kasus sebelumnya, mereka itu setelah melakukan kejahatan pasti pindah untuk melarikan diri, pindah ke provinsi lainnya. Dan ternyata yang membuat luar biasanya tidak berhenti di situ tuh. Sen bersaudara ini melakukan tindak kriminal kembali, gak kapok dengan tindakan kriminal mereka yang hampir ditangkap polisi. Luar biasa. Sampainya di provinsi tersebut sama pola mereka menangkap seorang perempuan. Kali ini perempuannya itu bernama Juan, yang itu umurnya 16 tahun. Dia masih gadis. Mereka tangkap dan juga mereka jadikan mata-mata tuh. Karena kenapa? Mereka bergerak berdasarkan itu tadi, ada yang menjadi spionase atau apa ya namanya ya, yang itu menjadi budak mereka lah untuk mendapatkan korban-korban selanjutnya seperti si Lee Chun Lang tadi. Nah kalau si Lee ini kan ketangkep, jadi harus ada tuh yang menggantikan posisinya si Lee ini. Nah dapatlah oleh mereka ini si Juan yang umurnya masih 16 tahun yang mereka jadikan budak untuk mendapatkan korban-korban selanjutnya. Dan ternyata setelah mendapatkan si Juan ini, mereka juga berhasil mendapatkan korban selanjutnya.
Yang mana korban selanjutnya tidak lain tidak bukan adalah kupu-kupu malam juga, yang mereka jebak, lalu mereka sekap dan mereka kuras lagi hartanya. Setelah mereka kuras hartanya, mereka bunuh dan mereka potong-potong lagi mayatnya, lalu mereka makan daging tubuh korbannya tersebut. Pada pagi hari pada tanggal 31 Agustus 2004, polisi ini mendengarlah kabar dari warga yang mana dia memiliki kontrakannya itu disewa oleh 3 orang, 2 laki-laki dan juga 1 perempuan. Dikarenakan tadi selebaran sudah tersebar ke seluruh provinsi, ke seluruh negara, akhirnya ada warga yang mengaku bahwasanya kemungkinan besar yang menyewa di kontrakan dia itu mirip dengan yang ada di selebaran yang dikirimkan oleh polisi tersebut tuh. Nah, dengan adanya informasi itu, polisi pun gak mau tuh kecolongan lagi, gak mau kesalahan yang kedua kalinya. Dilakukanlah penyamaran yang luar biasa oleh polisi di wilayah tempat yang dicurigai tersebut. Mereka mencari informasi lah dari warga terkait siapa yang tinggal di tempat tersebut. Dirasa sudah cukup bukti, polisi ini akhirnya mengumpulkanlah rekan-rekannya dan beberapa pasukan banyak lengkap dengan senjatanya menyergap kosan tersebut tuh, kontrakan yang disewakan tersebut. Karena kan dengan teliti dan juga hati-hati, akhirnya polisi ini berhasillah menangkap Sen bersaudara. Karena posisi ini mereka juga nggak menduga, nggak ngebaca bahwasanya mereka akan tertangkap. Jadi ketika penangkapan itu sangat mudah dilakukan polisi dan mereka juga tidak ada perlawanan terhadap mereka. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dan juga dibawa ke kantor polisi. Sedangkan si Juan ini tadi sebelumnya dikarenakan ketakutan yang luar biasa, dia akhirnya melarikan diri dan bersaudara tadi. Dan akhirnya Sen bersaudara inilah yang ketangkep dan dilakukan pencarian lagi nih kepada si Juan yang sedang melarikan diri ke provinsi lain. Namun beda hal dengan si Juan. Si Juan ini orangnya baik-baik. Jadi ketika dia kabur, dia nggak melakukan tindakan kriminal. Dia pengen menjadi orang yang baik lah setelah kabur. Tapi ya namanya sudah tindak kriminal ya pasti akan tertangkap juga. Dan akhirnya si Juan ini juga tidak lama setelah penangkapan Sen bersaudara, si Juan ini pun akhirnya ditangkap juga. Nah, setelah dikumpulkan bukti dan semua ahli forensik terkait Sen bersaudara, Juan, Sili, kan gitu, si Jo, ini luar biasa masalah yang hadapi para kepolisian. Karena itu tadi kasusnya ini beda hal. Kasusnya ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan kasusnya ini benar-benar mencengangkan kepolisian. Menurut kalian gimana nih kisah ini nih? Kasus ini tindak kriminal yang amat luar biasa dilakukan oleh manusia yang memperlakukan manusia seperti hewan, kan? Luar biasa. Setelah dilakukan investigasi terhadap mereka, dapatlah informasi dari si Juang ini. Rasanya ketika dia ikut sudah ada 3 korban yang dibunuh sama mereka bertiga. Yang mana 2 orangnya ini adalah kupu-kupu malam, sedangkan 1 orangnya adalah seorang ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu ini juga hanya warga biasa, ibu-ibu biasa yang itu ada kelebihan harta yang Juan kenal juga, sehingganya menjadi korban dari pemerasan, perampokan. Selama 2 tahun mereka melakukan pembunuhan sebanyak 11 orang. Ditambah lagi uang yang mereka rampok, yang mereka dapatkan itu sejumlah 280 juta. Itu di luar perhiasan, emas, perak dan sebagainya, harta-harta yang mereka dapatkan. Untuk jumlah uang aja 280 juta, belum emas, perak, harta jam tangan mewah dan sebagainya.
Pada tanggal 1 September 2005, vonis akhir ini diumumkanlah kepada Sen bersaudara dan para pelaku-pelaku lainnya. Nah, di sini polisi ini mengambil ada 5 pelaku, yang mana Sen bersaudara dan juga Sili ini 3 orang divonis hukuman mati. Sedangkan untuk si Juan ini diduga memang dikarenakan dia ikut membunuh 3 orang itu dihukumi 20 tahun penjara. Sedangkan si Jao yang itu tadi membunuh rekannya dikarenakan dia juga kooperatif dan mau menguak daripada kasus ini dan dia juga tidak menolak melakukan kesaksian, dia juga diberilah keringanan yaitu 3 tahun penjara. Nah, itulah vonis yang didapatkan oleh mereka. Sebenarnya heran ya, ini berbicara adil nggak adil ya bingung juga. Karena ya yang paling pantas sama mereka ya paling berat, bukan paling pantas, yang paling berat itu ya hukuman mati kan. Nggak ada lagi hukuman yang paling berat. Nah, karena mereka melakukan 11 pembunuhan dengan keji dan luar biasa kepada 11 korban ini, dirasa kayaknya hukuman mati itu nggak cukup. Kalau ada hukuman yang lebih berat lagi ya, kalau saya pribadi mungkin harus yang lebih berat. Nah, itu kalau saya pribadi. Entah kalau kalian, ya mungkin inilah kasus kan yang ada di dunia. Kita juga nggak bisa untuk mengatakan ini adil ataupun tidak adil. Yang namanya hukum ya harus ditaati, harus disepakati. Nah, ini memang sedikit membangunkan bahwasanya ada manusia yang melakukan tindak kriminal yang luar biasa seperti itu. Nah, ini bukti bahwasanya pernah terjadi, ada terjadi kepada suatu masyarakat tuh. Manusia yang berkelakuan primitif, manusia yang terobsesi memakan tubuh manusia lainnya. Bukan hanya merampas hartanya, bukan hanya sekedar untuk menikmati hartanya, tapi sampai dengan tubuhnya juga dinikmati, tubuhnya dimakan sama mereka, sehingganya menghasilkan tuh cita rasa ataupun penambah nafsu makan mereka. Luar biasa kan gitu. Ya cukup ya untuk kasus kali ini ya. Saya rasa untuk kawan-kawan semua menilailah, menurut kalian kira-kira sudah sesuai apa belum nih hukuman yang mereka dapatkan. Sebelum kita tutup, saya minta untuk kawan-kawan, minta tolong untuk kalau suka like, kalau tidak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Subscribe dan share kepada teman-teman agar saya sendiri mampu tuh untuk berkreasi lagi kan gitu, biar lebih kreatif lagi untuk memberikan cerita-cerita lagi kepada kawan-kawan. Dan juga jangan sampai tuh lupa tinggalkan kolom komentar kalian terkait kasus ini. Dadah.